Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namanya Raka, usia 22 tahun, anak tunggal dari keluarga konglomerat, pemilik pabrik baja terbesar di kota itu. Hidupnya bergelimang harta, mobil sport, apartemen mewah, dan pesta malam tak pernah lepas dari hari-harinya. Namun di balik semua itu hatinya kosong. Ia merasa dikurung dalam ekspektasi orang tuanya. Sementara itu, di gang kecil pinggir pasar tradisional hidup seorang wanita paruh baya bernama Buari. Umurnya 39 tahun. Tubuhnya semok dan menawan. Meski usianya hampir kepala 4, ia dikenal warga sebagai Budi Jamu, penjual jamu keliling yang ramah dan selalu senyum. Meski hidupnya penuh perjuangan, suatu hari saat Raka mabuk berat setelah pesta ulang tahun temannya, ia keluar dari klub malam dalam keadaan kacau. Spir pribadinya tak bisa dihubungi. Ia berjalan sempoyongan hingga tersesat ke gang pasar, lalu ambruk di pinggir jalan. Bu Sari yang sedang lewat untuk mulai berjualan, jamu terkejut melihat pemuda itu. Ia tak tega membiarkannya begitu saja. Mas, bangun. Astagfirullah, ini bocah kenapa? Dengan sekuat tenaga, Musari menyeret Raka ke warungnya yang kecil di pojokan pasar. Ia membersihkan wajah Raka dengan kain basah, menyiapkan air jahangat dan menunggunya sadar. Mata Raka perlahan terbuka. Dalam pandangan kabur, ia melihat wajah Bu Sari yang teduh, senyumnya yang hangat, dan aroma jamu yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Kamu siapa? Gumam Raka lemah. Aku cuma penjual jamu keliling. Mas, kamu istirahat saja dulu. Hari itu hidup Raka berubah. Dan tanpa Bu Sari tahu, benih rasa mulai tumbuh dalam hati pemuda kaya itu. Tapi ini baru permulaan. Sejak malam itu, Raka tak bisa melupakan Bu Sari. Wajahnya terus terbayang, senyum lembut, tangan hangat yang menyeka keringatnya, dan suara lembut yang menggetarkan dada. Padahal dia jauh lebih tua darinya, tapi entah kenapa, justru itu yang membuat Raka merasa nyaman. Ada sesuatu yang tidak dimiliki gadis-gadis pesta yang biasa mengelilinginya. Beberapa hari kemudian, Raka datang lagi ke pasar dengan alasan iseng. Padahal, ia diam-diam mencari Bu Sari. Ia menunggu di sudut gang yang sama. Dan benar saja, dari kejauhan tampak sosok wanita bersarung batik membawa botol-botol jamu di bakul rotan. Bu, sapa Raka sambil tersenyum canggung. Bu Sahri terkejut. Ya, nyaris tak mengenali pemuda yang kini. Tampil rapi dengan hoodie mahal dan snacks putih bersih. Mas yang kemarin. Astagfirullah, kamu saat sekarang. Makasih waktu itu ya Bu. Saya belum sempat balas kebaikan Ibu. Raka akhirnya membeli 3 botol jamu. Sebenarnya bukan karena ia suka, tapi karena ingin mengobrol lebih lama. Mereka duduk di pinggir warung, ngobrol ringan, dan dari percakapan itu, Raka tahu Bu Sari adalah janda. Suaminya meninggal 6 tahun lalu karena kecelakaan. Ia menolak menikah lagi demi membesarkan keponakannya yang yatim. Hari-hari berlalu dan neraka makin sering muncul. Ia mulai membantu, mendorong gerobak jamu Bu Hari membawakan bakul. Bahkan terkadang diam-diam memberikan uang lebih yang selalu ditolak Bu Sari dengan halus. Mas Raka, ibu ini bukan pengemis, jamu ini halal dan berkah. Kalau Mas suka, beli saja secukupnya. Raka tersenyum malu. Di rumah orang tua Raka mulai curiga. Mobil Ferrarinya jarang keluar garasi. Ia menolak ajakan pesta, bahkan sempat menolak kencan dengan anak pejabat. Kamu kenapa, Ra? Tanya ayahnya curiga. Saya cuma pengen hidup biasa aja ya, tanpa
Pura-pura. Tapi Badi belum datang. Satu malam saat hujan deras, Raka nekat datang ke rumah Bu Sari. Bajunya basah, wajahnya lelah. Ia baru saja bertengkar hebat dengan ayahnya karena menolak dijodohkan. Saya cuma pengen ngobrol, Bu. Di sini saya tenang. Bu Sari membukakan pintu. Ia menyeduhkan wedang jahe, mengelap rambut Raka yang basah, lalu duduk di depannya. Dan malam itu sesuatu terjadi, sesuatu yang melampaui logika umur, status, dan etika. Mereka berdua hanyut dalam kehangatan yang tak bisa mereka tolak. Tidak ada niat buruk, tidak ada rencana, hanya dua hati yang rapuh, saling bersandar. Tapi pagi tak selamanya membawa kehangatan, dan hari-hari berikutnya tubuh Bu Sari mulai terasa aneh. Sudah 2 minggu sejak malam itu, Bu Sari mulai merasa tubuhnya berubah. Mual di pagi hari, pusing, dan rasa kantuk yang datang tiba-tiba saat sedang keliling jualan. Awalnya ia pikir hanya kelelahan, tapi saat ia terlambat datang bulan, tubuhnya bergetar. Ia tak mau percaya, namun naluri wanita tak bisa dibohongi. Hari itu, setelah berjualan, ia menyempatkan mampir ke apotek kecil dekat pasar. Dengan wajah tertutup masker dan topi, ia membeli tespek dengan tangan gemetar. Semoga cuma kecapekan. Ya Allah, bisiknya di kamar mandi sempit warungnya. 2 garis merah, wajah Bu Sari pucat, dunia seakan berhenti berputar, napasnya tercekat, air matanya jatuh perlahan. Astagfirullah, ini nggak mungkin, tapi itu nyata. Ia hamil dan ayah dari anak itu adalah Raka, pemuda 22 tahun, anak tonglomerat yang bisa punya semua wanita di dunia. Bu Sari panik, ia tak tahu harus bagaimana. Ia mencoba menutupi rasa sakit dan bingung itu sambil tetap keliling jualan seperti biasa. Tapi tubuhnya mulai lemas, perutnya sering kram, dan ia mulai kehilangan fokus. Bahkan beberapa pelanggan mulai curiga melihat wajahnya yang pucat dan gerak tubuhnya yang lamban. Sementara itu, Raka terus datang setiap sore, tapi Bari mulai menghindar. Ia menolak dibantu, menutup pintu saat Raka mengetuk dan berkata singkat, "Saya sibuk, Mas. Jangan datang terus, kita beda dunia." Raka heran dan merasa disingkirkan. Ia mulai curiga. Hingga suatu hari, ia melihat dari jendela saat Bu Sari memegangi perutnya dengan ekspresi kesakitan. "Bu, astaga, kenapa?" Bu Sari jatuh pingsan di depan warung. Raka panik. Ia mengangkat tubuh Bu Sari ke dalam mobilnya dan membawanya ke rumah. Sakit swasta terbaik. Dokter langsung memeriksa dan pasien hamil 6 minggu. Kondisi sedikit lemah karena tekanan fisik dan mental. Harus banyak istirahat. Raka terdiam. Dunia serasa runtuh di hadapannya. "Bu, kenapa enggak bilang?" Bisiknya di samping tempat tidur Bu Sari. Bu Sari membuka mata perlahan, wajahnya pucat. Air matanya menetes. "Karena kamu terlalu muda untuk tanggung jawab sebesar ini." Raka menggenggam tangan wanita yang kini mengandung anaknya. "Tapi saya juga cukup dewasa untuk tidak lari. Saya di sini, Bu, dan saya enggak akan kemana-mana." Namun di luar kamar rumah sakit itu, diam-diam 2 pasang mata sedang memotret lewat jendela kaca. Itu adalah ibu dan adik Raka, dan besoknya berita. Itu akan mengguncang seluruh keluarga besar. Pagi hari di rumah keluarga Raka berubah seperti neraka. Ibu Raka menangis histeris di ruang tamu. Sementara ayahnya melemparkan ponsel ke meja hingga pecah. "Apa ini, Raka? Anakmu dengan penjual jamu? Apa kau gila?" Raka berdiri tegak, wajahnya pucat tapi matanya tegas. "Itu anak saya, Pak. Saya akan tanggung jawab." Ibu Raka histeris, memeluk adik Raka yang syok melihat layar ponsel berisi foto. USG dan potret Raka menggenggam tangan. Bu Sari di rumah sakit. Dia perempuan kampung. Umurnya hampir setua. "Ibu, kamu pikir kami bisa terima aib ini?" Ayah Raka tidak tinggal diam. Ia menelepon seorang pengacara, bahkan menyuruh sopirnya mencari tahu alamat rumah. Bu Sari tidak butuh waktu lama hingga beberapa orang suruhan keluarga.
Raka datang menyambangi warung kecil Bu Sari yang belum buka sejak ia dirawat. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Sari mulai membaik. Namun, ia tahu badai akan datang. Raka terus menjaga di sisinya, meski ia sudah memohon, "Kamu masih punya masa depan, Nak." "Lupakan, saya lupakan semuanya." Tapi Raka menggalang keras, "Kalau saya harus kehilangan keluarga demi anak ini, saya rela. Tapi saya enggak akan biarkan anak saya lahir tanpa ayah." Malam harinya, Raka dipanggil lagi ke ruang kerja ayahnya. Kali ini dengan pengacara duduk di sebelah kanan dan sepucuk dokumen di meja. Ini surat pernyataan. Bu Sari akan diberi uang kompensasi, fasilitas hidup, dan biaya rumah sakit. Tapi anak itu harus digugurkan sekarang juga. Raka menatap ayahnya dengan jijik. "Kalian pikir ini cuma soal harga diri? Keluarga? Ini nyawa, Pak. Itu anak saya." Ayahnya membentak, tangan menggebrak meja. "Kami lebih baik kehilangan satu anak daripada kehilangan nama baik keluarga." Raka keluar dari rumah dengan kemarahan membakar dadanya. Ia menuju rumah sakit, tapi saat tiba, Bu Sari tidak ada. Suster mengatakan ada dua pria yang mengaku keluarga menjemputnya tadi pagi. Raka panik mencoba menelepon, tapi nomor Bu Sari tidak aktif. Ia merasa seperti kehilangan seluruh hidupnya dalam satu malam. Di tempat lain, Bu Sari terduduk, lemas di sebuah kamar sempit yang ia sewa diam-diam di pinggiran kota. Tangannya gemetar sambil memegang perutnya. "Maafkan, Bud, Nak. Mungkin kamu harus tumbuh tanpa bapak." Tapi dari luar terdengar langkah kaki cepat dan suara familiar meneriakkan namanya. "Bu Sare." Raka menemukannya, namun ia tidak tahu bahwa nyawa anak itu sedang dalam bahaya. Raka menjebol pintu kamar kontrakan tua itu dengan panik. Napasnya memburuk, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menemukannya, Bu Sari terbaring lemas di lantai, tubuh gemetar, dan genangan darah mulai merembes dari bawah kain jariknya. "Bu Sari, ya Allah, jangan." Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh wanita yang kini terlihat jauh lebih pucat dari sebelumnya. Bu Sari merintih pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Perut saya sakit, Ra." Tanpa pikir panjang, Raka menggendong Bu Sari ke mobil dan melajukan kendaraan seperti orang gila menuju OGD. Hatinya menjerit di setiap detik yang berlalu. Dalam pikirannya, wajah kecil yang belum pernah ia lihat itu mungkin sedang berjuang antara hidup dan mati. Sesampainya di rumah sakit, Bu Sari langsung dibawa ke ruang operasi. Dokter mengatakan terjadi ancaman keguguran serius. Tekanan darahnya turun drastis karena stres dan kelelahan. Bayinya belum sepenuhnya aman.